Ini penting sekali. Jadi saya mohon sekali keikhlasan kita ini kita jaga. Misalnya ngurusi Islam di sini kok gak jadi ketua Banser ya gak usah tersinggung. Gak jadi ketua PCINU ya gak usah tersinggung. Gak jabat di struktural juga gak usah. Saya ini kan termasuk di Jawa, termasuk kecil orang alim juga gak jabat apa-apa. Mak kabar-kabarnya dilibatkan di PBNU saja itu ya baru-baru itu aja masih kabar-kabar saya tidak tahu apa iya bangga ya. Tapi dengan atau tanpa itu namanya orang alim tetap berjuang. Karena berjuang itu perintahnya Allah, bukan perintah PBNU juga bukan perintah siapa-siapa. Jadi kalau karena perintah PB kalau di PHK atau dicopot atau sudah ada jabat terus gak berjuang kacau kalau agama. Setelah nggak banser nggak ngampan kiai biarin aja kiai itu. Kenapa? Saya sudah ada. Memangnya yang merintah Anda ngawal kiai itu jaket Anda. Ngawal kiai itu perintah Allah, bukan perintah jaket. Jadi meskipun sudah tidak berjaket banser, kalau ada kiai ya di kawal. Cuma kiainya yang kurang gaya kan gak keren kalau ya. Gak ya halal watan halal watan. Tapi ini penting sekali, cerita seperti ini penting sekali. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat duka, sangat marah ketika ada sahabat minta Islam secepatnya menang, karena itu menyalahi sunnatullah. Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun itu prosesnya panjang sampai mengalami kedinginan di musim salju, sampai minta istrinya nyari-nyari apa api untuk apa corong Jawa itu apa dede untuk apa itu genen apa kalau orang itu api unggun saking dinginnya. Dia kecilnya dilarungkan di Sungai Nil, mengalami macam-macam. Baru akhirnya mengalami kemenangan. Tapi itu resiko kemenangan, sudah dekat ajal. Di mana-mana kalau sudah kemenangan dekat ajal. Makanya sama kalau nggak mapan tenang saja berarti masih lama. Makanya ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath itu semua sahabat senang sekali karena itu kemenangan Islam. Tapi Abu Bakar di pojok masjid nangis. Sampai dibully sama sahabat-sahabat yang lain. Ungzuru ila hadas saya, lihat saya tua ini. Wong kita menang malah nangis. Dibully. Wong berita kemenangan malah ditangi. Setelah sahabat-sahabat bertanya, ya Abu Bakrin kenapa engkau menangis? Kita ini kan senang karena Islam sudah menang. Semua orang Mekah sekarang masuk Islam. Kata Abu Bakar, hadihi ajalu Rasulillah. Ini bukti ajal Nabi sudah dekat. Peristiwa ini hadil waqiah itu bukti ajalnya Nabi sudah dekat. Di mana-mana setelah menang ya selesai. Waktunya yang bully-bully nangis semua, nangis semua. Makanya kalau sampean sudah menang, nanti sudah kaya di rumah, istri sudah sayang lagi, anak sayang lagi. Ya hati-hati. Tapi tidak, insya Allah tetap sampai tua karena ya Allah saatnya melaratnya kan 20 tahun. Insya Allah nanti makanya. Syukur-syukur melaratnya lebih 20 tahun ya? Dihitung mulai kecil, mulai lahir. Enggak, mulai dihamil sudah miskin ya? Iya kan mulai dikandungan kan orang tua kita sudah miskin. Wah lama lah miskin. Nah insya Allah nanti kayaknya juga yang terakhir hadis khusus tentang Ammar bin Yasir ketika disiksa sama istrinya Sumayyah itu Nabi ngendikan begini, Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sudah kamu sabar saja. Ya kamu sabar saja. Gara-gara peristiwa ini kamu atau sampean semua pasti akan masuk surga. Jadi termasuk sahabat yang dinas pasti dakhalal jannah. Meskipun semua sahabat kita yakin dakhalul jannah, semua sahabat ahli surga. Tapi di antara yang dinas secara spesifik adalah siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MC-nya mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan kajian tentang agama Islam dari Kiai Abdul Salim, dan untuk selanjutnya insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab dan khusus untuk penanya satu orang satu. Jawab semuanya 3. Semuanya 3 pertanyaan. 3 orang ya. Oke Kang Haji Anam. Pertanyaan loh, jangan keluhan. Oh, repot kalau keluhan.
Semua punya nasib yang sama, nggak boleh ngeluh. Tata kelam Langsung mawon. langsung tata kelam baru Inggris Arab. Oh, review. Langsung mawon. Kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus. Agak sedikit deg-degan ini. Santai aja. Jadi gini Gus, nama saya Khairul Anam, panggilannya Anam, asli Brebes. Jadi gini Gus, sebenarnya pertanyaan ini diajukan oleh rekan saya sesama pekerja juga di sini. Beliau bertanya kepada saya karena saya nggak tahu, saya jawabnya kan nggak tahu gitu. Ya, pinter kalau nggak tahu jawabnya nggak tahu. Jadi gini Gus, yang pertama poin pertama itu dia ngomong itu gini Gus, apa namanya? Jadi kan istri itu adalah tulang rusuk dari suami. Kok tahu? Persepsi dia gitu. Saya hanya menggarisbawahi seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau menyakiti itu kan dosa buat yang dosa buat yang menyakitinya. Persepsi dia begitu. Kemudian dia bilang seperti ini. Kalau semisal kalau semisal kalau semisal ada seorang suami nikah lagi itu bagaimana gitu kan, dia bilang itu yang pertama itu. Ya siap dimarahi. Katanya kan istri itu kan kalau menyakiti dari diri sendiri, persepsi dia itu sama saja dosa. Nah kemudian setelah itu kalau semisal istrinya sakit terus sampai meninggal itu otomatis dosanya terus berlanjut setelah istrinya itu hidup. Persepsi dia seperti itu. Kemudian yang kedua, dia bilangnya ini sedikit sensitif, mohon maaf. Jadi yang kedua dia tuh bilang seperti ini. Nah yang kedua itu kalau semisal katakan dia itu bilang gini, kalau semisal saya katakan dia aja seperti itu saya, kemudian bilang sama istri saya, suruh istri saya itu nyari wanita lain, kemudian bersama dengan istrinya itu melakukan hal yang seperti dilakukan suami istri. Nah itu kan kata dia itu kan cuma satu kali. Nah cuma satu kali berarti dosanya cuma satu kali, nggak seumur hidup. Nah persepsi dia itu seperti itu. Dia bertanya kepada saya, gimana hukumnya gitu kan, dosa yang terus menerus karena istrinya sakit karena dipoligami, atau melakukan hal seperti itu hanya dalam satu hari. Dia bertanya seperti itu Bos. Mohon pencerahannya. Ini yang ahli gitu siapa ini? Banjarnya ahli. Ya bagus lah. Begini ya, jadi pertanyaan seperti itu kategorinya ini keluhan. Ya kalau tanya gimana hukumnya poligami, hubungannya dengan istri, ya jelas siap perang gitu aja. Itu pasti. Kalau hukum dasar dalam Islam memang jelas boleh, tapi ya boleh dan siap ada resiko, ya sudah biasa saja, nggak usah. Kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung, artinya tergantung itu sakit menyakiti itu kan relatif. Kalau suatu haram ya dosa, kalau tidak ya dosa satu ya dihitung satu, masa satu dihitung seumur hidup. Tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya, melankolis lah. Perasaan tersakiti itu kan melankolis, tapi sebetulnya kadang nyakitinya tetap satu kali. Misalnya sebetulnya sebaliknya juga bisa, istri kamu nyakiti kamu, dasar wong lanang kayak monyet gitu. Itu kan kalimatnya sekali, tapi sakitnya kan berlanjut. Jadi ya sama. Nanti tanyakan malaikat bagian nulis, ini dosanya ditulis berapa ini.
Jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sampean itu juga gaya-gayaan tok. Karena apa ya? Problem sosial itu kan memang lazim ya. Jadi kalau milih merantau di Korea misalnya, mungkin cari uang gampang, tapi resikonya jauh dari apa? Keluarga. Kalau kumpul keluarga, nyari uang susah, tapi dekat keluarga. Tapi resikonya apa? Dimarahin, diomelin. Ya sudah hidup ya, seperti itu. Ya biwakum ayyukum ahsanu amala. Saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali. Kitab itu cerita begini. Semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Yang nggak baik hanya satu maksiat. Karena nggak boleh kamu zina, maling berdasar kodok qadar. Jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif. Termasuk beliau mencontohkan gini. Contohnya pasti unik. Ini terutama yang punya teman-teman banyak. Kata siapa dia teman akrab, setelah saya miskin gak dijenguk lagi. Padahal zaman saya kaya sering kesini. Banyak gak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu? Zaman kaya temannya banyak, zaman miskin hilang ditinggal. Itu kata kitab itu bagus. Allah mentakdir begitu tuh bagus. Coba kamu kaya raya dulu sering traktir temen terus numpak limusin bareng. Kemana-mana tadi saya diantar limusin Korea. Orang miskin teman tetap ke situ. Padahal kamu nyuwun sewu sudah buruhnya orang bikin bata, buruhnya orang manol kerja di pasar. Malah malu tuh jadi tontonan. Artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman tidak ngejenguk itu bagus. Kalau kita miskin terus teman-teman jenguk malah jadi tontonan. Pernah kaya raya traktir ditilihi teman, pas buruh di rumahnya orang milih ditilihi apa milih enggak? Malu kan? Artinya sebetulnya keluhan manusia itu cemen saja bilang apa? Oh kalau zaman saya jatuh kok tidak ada yang jenguk saya. Kalau itu pas jatuh dijenguk kan malu. Mana ya temanku? Pas dijenguk guru foto di rumahnya orang, pas dibentak lagi. Padahal dulu bos. Artinya gini loh, kalau Allah sudah mentakdir sesuatu itu pasti maslahat. Mungkin maslahatnya kita jatuh itu teman-teman lupa, terus kita bisa introspeksi, bangkit lagi lah. Nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus, udah keren. Jadi artinya gini loh, banyak keluhan-keluhan manusia sebetulnya nggak proporsional gitu. Allah sudah menyiapkan seperti itu. Misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet. Memang lelaki gak dicereweti, terus turu ngopi. Barokahnya cerewet ini ada pelecut apa semak. Kalau Mbah Mun guru saya kalau guyon, ke di bojo konaah nriman, fakir selawase. Rata-rata wong lanang rai-rai gini kok bojone nriman, wes mesti tak jamin turu mangan roti, rokok turu mangan ngopi. Kok sambil nunggu mati. Barokahnya sampai begini, barokahnya apa coba? Kecerewetan itu. Jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah dipertimbangkan lah kira-kira gitu bahasa manusianya apa? Jadi nikmati. Begitu juga poligami. Poligami itu dihalalkan Islam, tapi kan dapat nikmat. Masa dapat nikmat gak dapat umpatan, gak dapat maki-makian, ya sudah lah. Tinggal kita nonton saja. Jadi artinya sesuatu pilihan kan pasti ada resiko. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, saya datang kalau kamu poligami, tapi ada resepsinya. Waduh, gak resepsi, perang. Ada yang berani poligami pakai resepsi? Bisa perang. Jadi menurut saya kita ya jangan merubah hukum Islam, tapi yang ngitung kekuatan apa? Kekuatan dan kemaslahatan. Makanya kata Quran, wa in khiftum alla ta'dilu ya fawahidatan. Kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup. Kalau kamu bukan sekedar takut tidak adil, pasti tidak adil. Rai-rai gini itu pasti tidak adil. Ya saya kira demikian.